resik ku bojomu brewok. Lho, brewok sing malah digolek nek kampung mau keri-keri piye. Masyaallah iki. Maksudnya gen bocah iki gen resik. Madang sing entek aja dengek. Pitike malah mati bijak malah beneran lah kok pitik mah. Niku cah iku juga ngono kuwi. Sambiyan lahir cilik ono nek nangis meneng le sandikala. Endi sandikalane nek sampean sih? Di sandikalane dicekel diuger. Gotolan. Zaman biyen sandikala. Meneng Dok, aja nangis sama gugur. Meneng apa meneng? Zaman sih kukuren diane ya. Lah zaman biyen kelingan Bapak Iman waktu kono tok nurut gitu dapat jenenge pagar kan gitu. Iya. Ngomong baik anakku, Bogor. Iya, Pak. Bapak Iman waktu Pak kayak krungu ana suara ketek ya. Mau janjinane Bogor barang Bapak Iman tuh jerek kan ketek langsung tabok pisan Pak Rep. Mau nih ngomong Bogor makasih kan. Yang ketek lanang yang ketek wadon. Berarti itu mengatakan ketek wae. Jadi coba biyen. Masyaallah. Manut man. Ojo mangkar turu, ojo manane kamar. Ojo mlugi batal. Manut lah zaman siki yo angel. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikun anil mas. Rohnya Rohibun bil akhirah. Seneng karo perkarane urusane akhirat. Golek ilmu sama akhirat. Ilmu agama itu oboring akhirat, ilmu dunia umum iku oboring dunia. Wong kadang golek obor dunia iki jan rasane mantep banget. S1, S2, obore padang banget ini. Tapi gue ngobori pekerjaan, ngomongan orang ketongan, ngomongannya tak khawatir. Masya Allah, karena yang berendah ini Masya Allah. Ya kemarin ini, karena virus ini corona, menumbangkan pokok bantuan. Menumbang bantuan. Saking sinten, Mas, saking corona. Saking corona. Alhamdulillah, muga-muga coronane panjang umur. Mergo salah sekali. Coronane panjang umur. Apa ya? Kudrat irade Gusti Allah. Jadi pedih boleh, tapi jangan terlalu takut. Karena apa? Kalau yang sangat bersih ini kok nggak kena corona. Italia itu negara bersih, tapi terpana karena malah akeh banget. Kalau orang yang terlalu, maksudnya yang selalu jaga kebersihan, jaga jarak dan lain sebagainya, pastinya yang sangat bersih itu dokter berapat gitu betul. Tapi sih malah akeh sing kena. Kalau udara panas sekian derajat, itu sangat tidak mungkin terkena. Buktinya Turki, Arab panas, tapi ya akeh sing kena. Ini betul. Artinya apa? Ini gak ada usaha. Yang penting kalau kalian secara lahiriah, usaha lahiriah, secara syariat, dicuci tangan dengan bersih, mandi yang bersih, tentunya ya, lagi apa jenenge, lagi benar-benar ramai ya, jarak nggak masalah, terus sing bersih dan lain sebagainya. Sudah setelah itu pasrah Gusti Allah, karena Allah sing nuruni, Allah mesti sing bakal ngangkat. Orang sing iso ngangkat seperti cerita Nabi Nuh ini. Nanti tak teruskan. Yaknya adalah yarjus salama di dunia wa dini wal akhirat. Jadi santri iki ngoten niku. Salikun ilal akhirat. Lah kula kali panjang sing nuju maring Gusti Allah. Nah, jeung Nabi ku ana masinatul ilmi wa ani babuha. Dewe Nabi, saya adalah kotanya ilmu. Dan Ali
adalah pintunya ilmu. Barang siapa mau ke kota ini harus masuk pintu gerbangnya, yaitu alim itu luar biasa alimnya, pinter itu. Walaupun dia orang nggak punya sehingga duanya pedang, baju rompi dari besi dan cincin dari besi. Saya waktu itu sangat mencintai Fatimah putri Rasul, tapi terus sadar diri orang dunia apa-apa sehingga mikir-mikir. Akhirnya sing lamar Abu Bakar, Abu Bakar sing paling alim nantinya setelah Nabi. Ya mesti ditompo aku, kalau iya aku mesti ditompo Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar malah ditompo Fatimah. Karena itu Nabi tidak mau Fatimah Abu Bakar As-Siddiq. Kok ngersane awakmu iki? Fatimah langsung nolak dengan halus. Yang wadon meneng bae kita ada iya, nek jenengan nakone anak ele nduk kowe karo kae ya, Paijo sapa ini. Kok karo kae ya, kok meneng bae berarti iya. Nek ora gelem langsung ngomong ora. Sehingga menjadi dalil hujah as-sukutu tadullu ala dia menunjukkan kalimat artinya boten turun. Sehingga Umar pun melanggar. Umar didukur ganteng menunggai pemberani mesti ditompo karo Fatimah. Ternyata ditolak. Utsman ini sangat dermawan, kaya dermawan. Ternyata juga tidak. Akhirnya Ali memberanikan diri. Setelah Ali memberanikan diri melamar pada Rasulullah, ditanyakan pada Fatimah diam, tandanya iya, sehingga diterimalah lamarannya Ali dan menikah. Setelah menikah sekian hari, Fatimah meledek dengan Ali. Ya Ali, kalau mau aja suamiku penenang jiwa dan mataku. Maaf anakku, sebelum aku menikah denganmu, aku pernah mencintai seorang pemuda. Ali wajahnya langsung memerah marah. Wahai Fatimah, ketika kau mencintai orang selain aku, kenapa kau harus menikah dengan aku? Orang yang miskin tidak punya apa-apa, kenapa kau terima lamaranku? Kenapa kau harus menikah dengan aku? Gimana? Sebutkan siapa pemuda itu, siapa orang itu. Fatimah menang baik, sengaja ini meledekkan Ali. Sebutkan saja. Iya nanti, maafkan aku, memang saya pernah mencintai seorang pemuda. Kamu pengen tahu siapa dia? Ya saya pengen tahu sekarang juga. Pemuda itu adalah kamu Ali. Luar biasa. Akhirnya dirangkul Ali dikejut-kejutnya. Iki bisa mana sudah ngeledek ramane. Marane masalahnya ramane orang kaya nanti. Jadi Ali ini lawangi itu sing Nabi mau Madinatul Ilmi kotane. Pintu gerbangnya adalah karena apa? Tidak ada yang lebih merusak dunia ini kecuali orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Mulanya kita harus belajar dan belajar. Wonten Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nanti dawuh ya. Dawuh masa taliban. Aku selamanya, aku itu pelajar pada sosok yang alim alamah. Ini ngaku seorang santri, seorang pelajar. Aku ini selalu menjadi pelajar. Aku selalu menjadi murid. Aku selalu menjadi santri. Orang aku kiai, orang aku guru. Aku seorang pelajar. Masya Allah. Orang yang pandai, orang yang pintar adalah orang yang merasa bodoh. Sehingga selalu belajar dan belajar. Karena belajar kuno mampat yang dikonor Gusti Allah, kita duduk saja pahalanya mengkuli 1000 rakaat salat sunnah. Belajar. Dan orang yang bodoh adalah orang yang merasa paling pintar. Orang yang hina adalah orang yang merasa paling mulia. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang merasa paling hina. Sering saya ceritakan dan jenengan, ada seorang murid sowan ke gurunya
Ya saya sudah berguru di sini 30 tahun. Mungkin saatnya saya waktunya pulang dan saya menebarkan ilmu di tempat saya, kelahiran saya. Oke, nggak masalah gue pulang, tapi penuhi dulu syaratnya apa? Sama tak kayak waktu telung dino, carilah bawalah ke sini makhluk Gusti Allah sing luwih hina daripada kamu. Temenan metu, ya, metu disuruh tuh orang-orang gila yang sudah tidak pakai celana, tidak pakai baju. Wah, mungkin ini lebih hina dari saya. Setelah dimandikan, dibersihkan, mau dibawa ke tempatnya kiai ini, wah, surga neraka ini wong urusan Gusti Allah. Aku waras kadang kayak wong. Nah, ada pelaku maning ketemu seorang pemabuk. Wis dicekal didusik gak suara nek kiai itu. Iki sing mabuk disapai esuk waras ibadate luwih apik tekan kecul ngene. Kurang kiri gering kudikan. Wah, iki ora ono makhluk sing luwih hina dari ini. Aku pastinya lebih mulia. Setelah dicekal gak digowok mikir meneh. Surga neraka nek kiri urusan Gusti Allah. Bisa baik di mata Gusti Allah lebih mulia ini daripada akhirnya bilang wis ketemu jawabane. Soal ngarasane guru ya sudah saya temukan. Mana makhluk Gusti Allah yang lebih hina dari kamu? Tidak ada Syekh. Ternyata yang paling hina di muka bumi ini adalah saya. Saudara, kamu benar, kamu lulus. Iswaya luar biasa. Jadi orang yang paling hina adalah orang yang merasa paling mulia. Orang yang paling mulia adalah orang yang merasa paling hina. Orang yang bodoh adalah orang yang merasa pintar sehingga tidak mau mendengarkan kebenaran lagi, tidak mau belajar lagi. Wah, apa? Dan orang yang pandai adalah orang yang merasa bodoh sehingga mau belajar dan terus belajar. Gitu. Karena ilmu itu bisa didapat dari majelis taklim, sebenarnya dari alam pun bisa. Tapi ketika dari majelis taklim itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nanti dahulunya fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Wa fi riwayatin kafadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Utamane wong alim wong pinter nggih. Ing atase wong ahli ibadah sing mompong tapi bodoh iki umpamane aku karo wong lanang sing dadi sahabatku. Umpamane jenenge karo sahabat tentunya mulia umpamane wong alim karo wong ahli ibadah tapi ora ngerti to bodoh iki umpamane kaya rembulan karo bintang. Bahkan wonten dawuh al alim habibullah walau kana fasikon wal jahil adulullah walau kana abidan. Nek deleng iki masyaallah. Orang alim itu kekasih Gusti Allah walaupun dia fasik, berbuat berdosa. Dan ahli ibadah wong bodoh iku musuh Gusti Allah walau abidan, senajan dia ahli ibadah. Artinya apa? Hadis ini memberikan semangat motivasi kita supaya tetap belajar. Hubungan ngaji. Dimanapun terserah jenengan, dimanapun ada ngaji. Ada ngaji. Ada yang baik, menurut jenengan pas, ambil. Ketika menurut jenengan tidak pas, ya nggak usah. Jadi dimanapun tempat, ada waktu sholat untuk belajar. Kalau nanti tulang tembung di wisata tembung di nomor tulang tembung. Terus lalu unik buku atau kitab di mana buku entah apa bacaannya yang menurut saya cocok saya ambil. Kitab yang suka saya ambil karena saya buku adalah jendela dunia. Jadi semakin orang banyak baca buku, banyak baca kitab, cakrawala keimanan akan terbuka sehingga di sini akhirnya tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah memusyrikkan, tidak mudah menyalahkan. Karena manusia tempatnya luput, tempatnya dosa dan salah, tempatnya salah dan lupa. Sehingga pendakwah tugasnya mengingatkan,
bukan menyalahkan. Ada apa? Pendakwah tugasnya pendakwah tugasnya mengingatkan, bukan menyalahkan. Karena manusia bukan setan yang selalu salah dan bukan malaikat yang selalu benar. Manusia itu boleh luput karola. Makanya saya wongsan wangsul atur di sini tidak ada guru dan murid. Kalau kali panjang sami tidak ada kiai dan santri sifatnya eling tinin. Bismillah. Gur dilalai orang sing gelem lunggunan ini jadi aku sing ngalai. Takmir pertamanya ya orang sing gelem sepisan bae ngono ya padha gelem. Lah ya aku sing ngalai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni bil ladzina zalamu innahum mughraqun wa yasna'u lan kawe. Sopono al fulka ing prau wa kullama maro lan semangsane libat kali ngatasi nuh sapa malaun golongan. Jamaah itu tegese golongan. Jamaah golongan wong akeh. Itu karo jamaah nek setelah fikih. Nah, fikih sing penting salat jamaah ono imam, ono makmum siji, makmum siji ini jamaah. Dan nek pernah kita nahwu sing artine jamaah itu lebih dari dua. Kalau dua itu bukan jamaah, namanya tasniyah. Satu mufrad, dua tasniyah, tiga jamaah. Lebih dari dua jamaah. Tapi nek berpikir jamaah kuwi loro wis jamaah, ono imam, ono makmum. Tapi ora usah luruskan barisan. Wong makmum wis siji luruskan barisan ya. Jadi makmumnya akeh iso Pak luruskan barisan, karena meluruskan barisan sebagian daripada keutamanya ini mempelajari guru kalimat kon rapi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika kedatangan Abu Bakar tanya Aisyah, ya Aisyah siapa dia di depan pintu? Ayahku ya Rasul, Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat juga mertuanya Nabi, dan Umar juga sahabat mertuanya Nabi. Hafsah itu putranya Umar, Aisyah putranya Abu Bakar. Siapa dia yang Aisyah? Ya Humairah. Nabi tidak pernah manggil Aisyah. Ya Humairah, wahai wanita yang memerah pipinya saking cantiknya. Makalah panggillah istri kita dengan panggilan yang disukai. Ojo jenenge, ojo malah nanti biungnya bukan berdugrup nang lawan sendiri bodol ora gendane ya, mah ya gue nanti mamae ya gue mama ya papa ya papa nanti mamae berupa karo papa nang buri mama jangkau panggilan ya panggilan yang disukai apalah terserah. Iki ya Umar siapa di depan pintu? Abu Bakar yang Rasul. Jangan bilang sama kami. Betul, masuk. Kata duduk siapa itu ya Umar? Sayyidina Umar ya Rasul. Masuk. Tapi siapa itu di luar? Utsman bin Affan. Jangan langsung ngomong lebu. Jangan lebu kamar di sini. Salin dandan. Wah dandan. Bujukan mau sing apik. Jubah serta lalu kita mau, ya Rasulullah, kenapa ketika ayahku mau ke sini Abu Bakar, jenengan biasa saja nemoni, orang dekatan saling. Nah, ketika Umar pun datang jenengan biasa nawar, tapi kenapa ketika Utsman datang jenengan dandan, ganteng banget gak dijubah itu? Iya, Aisyah Umairah karena Utsman ini pemalu dan dia senangnya dandan. Aku menghormati Utsman sehingga aku melu dandan. Jadi dandan ini orang pun gua awake dewek, gua hormati wong di. Mudah banget. Aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana. Kan ngoten iku. Lah kira-kira ingin nyok harap ngaji, munggah panggung. Nyok nganggo celana jin rowal rapi, kaosan rambutnya tok jentir ora kubluk. Ini udah dia pengedan aja gue masalah. Jadi kita udah dari menghormati diri kita sendiri juga menghormati orang lain.
Ini sumber dari Rasulullah. Garap nemu karo Utsman detok ada bojo yang paling bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Min qaumi saking kaum Nabi Nuh. Terus sakhiru padha ngino sapa kaum minu saking Nuh istihzaan krono geguyu nggih bi kelawan Nabi Nuh pola. Muga dawuh sapa Nuh intas kharu lamun ngino sapa sira kabeh minas saking ingsun. Fa inna satamne ingsun iku naskharu ngino sapa ingsun mingkum saking sira kabeh kama taskharuna kaya sira ngino kabeh. Inna sunna wa qara'tu fasawfa ta'lamun fasawfa mongko fasawfa ta'lamun mongko besok arep ngerti sapa sira kabeh. Alamu aku ngerti, ta'lamu kamu ngerti, alamu dia mengerti. Man mausulatun maf'ulun ilmi. Man yatihi adabun. Man ing wong yati kang nekani iman apa ngadapun siksa. Terus yuksihi ngasorake apa siksa iman wa yahilu lan temurun yang silu tegese temurun ale ngatas iman apa adabun siksa mukimun kang langgeng aida imun tegese kang langgeng hatta idza jaa hingga tatkalane teko apa amruna perintah ingsun bi ihlakihim kelawan rusak kaum Nabi Nuh wa fa'arolan hancur apa atanum pawon tegese seropok asap dari pembuat roti muncul banyu. Kulna monggo dawuh sapa ingsun ihmil nggawa sapa sira Nuh biya ing dalam baro sapina ing dalam perahu mingkuli zaujaini saking saben pasang-pasangan. Aita karena Musa mingkuli anpati iha tegese lanang karo wadon. Isnaini loro-loro zakara wa usa bahwa maqulun wa fil qisati inna wa asara linuhin asiba wa tayr wa gharima. Jadi menurut cerita binutinya kalau lanang wadon siji-siji langsung kewan juga wedhus lanang siji wa lanang siji wadon sepasang. Dan ada sebagian kisah nang kono ana sing ceritane gila kamu sitatu ijalin bukan Israil. Wong lanang 6, wadone 6. Wakila jami mangkana bisamina samanuna. Ada keterangan nang perahu kuwi ana wong golopur. Yang jelas di situ pasang-pasang. Dan wa ahla kalan ahli ira keluargamu. Ai sudah tahu wa wala tahu. Bojo-bojone anak-anaknya. Karena ada satu istrinya Nuh yang di sini tidak taat pada Nabi Nuh dan ada satu anaknya Nuh itu Kan'an yang orang manut karo Nuh anak bojone Nabi mawon ono sing rengket. Saya pernah datangkan seorang istri perempuan tempat saya, Ustaz, suami saya itu bakal ibadah sama saya keras sekali, sering menghajar saya, maupun saya dan lain sebagainya. Bagaimana ya? Ya sabar. Sabar gimana sih? Saya kan tahu ceritanya Asia. Siapa itu Asia? Istrinya Fir'aun. Oh iya, dia muslimah yang sangat luar biasa, taat ibadah, tetap sabar menghadapi Fir'aun suaminya, raja yang kaya, adigang adigung yang mana telah satu-satunya makhluk itu sudah sing aku pangeran. Tapi Asia tetap sabar. Lho bojomu iki ora firman banget bukan. Nah, iya. Makanya jadi orang istri itu seperti apapun suami terus menghormati. Bojo adik kerja itu hormati, orang adik kerja ya hormati. Bojo adik sehat ya hormati, adik sakit ya hormati.